Sahabat cahaya kisah Islami. Dalam sejarah Islam, terdapat seorang wanita mulia yang dikenal sebagai permata hati Rasulullah. Dialah Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi Muhammad yang kehidupannya dipenuhi dengan teladan keimanan, pengorbanan, dan kasih sayang. Hari ini, kita akan menyelami kisah hidup Fatimah Az-Zahra, dari masa kecilnya yang penuh cinta, hingga perannya sebagai istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, serta ibu dari Hasan dan Husain, cucu kesayangan Rasulullah. Bagaimana ia menjadi teladan bagi umat Islam? Apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kehidupannya? Tetap bersama kami di Cahaya Kisah Islami, untuk mengungkap kisah penuh hikmah dari seorang wanita yang dijuluki pemimpin para wanita di surga. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad lahir sekitar tahun 605 Masehi adalah putri dari Nabi Muhammad SAW dan istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dikenal sebagai Khalifah Rashidin keempat dan juga imam pertama dalam tradisi Syiah. Fatimah adalah ibu dari Hasan dan Husain, yang masing-masing menjadi imam kedua dan ketiga dalam ajaran Syiah. Melalui keturunannya, garis keluarga Nabi Muhammad tetap bertahan hingga kini, sehingga nama Fatimah dan julukannya tetap populer di kalangan umat Muslim, terutama sebagai nama untuk anak perempuan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, Fatimah dan suaminya Ali tidak mengakui otoritas Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Mereka berpendapat bahwa Ali merupakan penerus yang sah, merujuk pada peristiwa penting di Ghadir Hum, di mana Nabi disebut menunjuk Ali sebagai pemimpin umat Islam. Peristiwa ini memicu perdebatan panjang yang memengaruhi sejarah Islam. Dalam waktu 6 bulan setelah wafatnya Nabi, Fatimah meninggal dunia. Menurut Islam Sunni, Fatimah wafat karena kesedihan yang mendalam atas kehilangan ayahnya. Namun, dalam tradisi Syiah, kematian Fatimah diyakini terkait langsung dengan luka-luka yang dideritanya selama insiden penyerangan ke rumahnya oleh pihak yang mendukung Abu Bakar. Permintaan terakhir Fatimah adalah agar Abu Bakar tidak menghadiri pemakamannya. Ia dimakamkan secara diam-diam pada malam hari, dan hingga kini lokasi pasti makamnya tetap menjadi misteri. Fatimah Az-Zahra lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sebagai Rasul. Nama lengkapnya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, dan ia berasal dari keluarga Bani Hashim, salah satu suku terhormat di kalangan Quraisy. Fatimah adalah anak bungsu dari pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid. Ia memiliki 3 saudara perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kultsum. Selain itu, ia memiliki 2 saudara laki-laki kandung, yaitu Qasim dan Ibrahim, tetapi keduanya meninggal di usia muda. Fatimah juga memiliki seorang saudara angkat bernama Zaid bin Haritsah, yang merupakan anak angkat Nabi Muhammad. Kelahiran Fatimah bertepatan dengan peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad, yaitu ketika beliau diminta menjadi penengah dalam perselisihan antara suku-suku Quraisy terkait penempatan kembali Hajar Aswad setelah renovasi Ka'bah. Dengan kebijaksanaannya, Nabi berhasil menyelesaikan konflik tersebut tanpa pertumpahan darah. Kehadiran Fatimah disambut dengan sukacita oleh Nabi Muhammad, yang memberinya nama Fatimah dan julukan Az-Zahra. Selain itu, ia juga diberi kunyah, Ummu Abiha, yang berarti ibu bagi ayahnya, sebagai bentuk penghormatan terhadap kasih sayangnya kepada sang ayah. Fatimah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Ia sangat mirip dengan ayahnya, baik dari segi fisik maupun sifat. Ketika berusia 5 tahun, ia mulai menyaksikan perjuangan ayahnya sebagai rasul, termasuk tantangan besar yang dihadapinya dari kaum kafir Quraisy. Salah satu momen yang sangat membekas dalam hidup Fatimah adalah saat ibunya, Khadijah, wafat. Kehilangan ini sangat memengaruhi Fatimah, mengingat Khadijah adalah sosok ibu yang penuh cinta dan dukungan bagi keluarganya. Sebagai putri Nabi Muhammad, Fatimah mendapatkan perhatian khusus dari ayahnya. Nabi sering menunjukkan kasih sayangnya kepada Fatimah, bahkan melebihi perhatian yang diberikan kepada orang lain. Aisyah, istri Nabi,
pernah berkata bahwa tidak ada orang yang lebih mirip Nabi Muhammad dalam perkataan dan pembicaraan selain Fatimah. Nabi juga selalu berdiri menyambut kedatangan Fatimah, mencium, dan memeluknya dengan penuh kasih. Begitu pula sebaliknya, Fatimah selalu menyambut ayahnya dengan hangat setiap kali beliau datang berkunjung. Nabi Muhammad pernah menyatakan rasa cintanya kepada Fatimah di hadapan para sahabat. Beliau berkata, "Fatimah adalah bagian dariku, siapa yang membuatnya marah, berarti membuatku marah." Dalam riwayat lain, beliau juga mengatakan, "Aku terganggu jika Fatimah diganggu, dan aku merasakan sakit jika ia disakiti." Pernyataan ini menunjukkan betapa besar cinta Nabi kepada putrinya. Fatimah dikenal sebagai seorang wanita yang memiliki sifat sabar, penyayang, dan memiliki kehormatan diri yang tinggi. Ia selalu menjaga dirinya dari interaksi yang tidak perlu dengan laki-laki yang bukan mahram. Nabi Muhammad bahkan pernah menggambarkan Fatimah sebagai bidadari yang menyerupai manusia, sebuah pujian yang menunjukkan keutamaan Fatimah sebagai seorang wanita. Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berusia 18 tahun. Pernikahan mereka berlangsung setahun setelah Rasulullah dan para pengikutnya hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW, sebagai ayah dari Fatimah, menyetujui pernikahan ini karena hubungan keluarga yang dekat dan ikatan sosial yang kuat antara keluarga Fatimah dan Ali. Sayyidina Ali adalah putra dari Abu Thalib, paman Rasulullah, yang telah merawat Nabi sejak kecil. Ketika Abu Thalib wafat, Ali diambil alih pengasuhannya oleh Nabi Muhammad, menjadikan hubungan mereka serupa antara ayah dan anak. Dengan latar belakang ini, Rasulullah melihat Ali sebagai calon yang tepat untuk mendampingi putrinya. Salah satu peristiwa penting dalam kehidupan rumah tangga Fatimah adalah ketika Sayyidina Ali hampir menikah lagi. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui Al-Miswar bin Mahramah. Disebutkan bahwa keluarga Hisham bin Al-Mughirah mengusulkan pernikahan antara Ali dan Juwairiyah binti Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW tidak mengizinkan hal tersebut, bahkan menyampaikan penolakannya secara terbuka di atas mimbar. Beliau menegaskan bahwa Fatimah adalah putrinya, dan melukai perasaannya sama dengan melukai Rasulullah. Ucapan ini diulang sebanyak 3 kali untuk menunjukkan betapa pentingnya perasaan Fatimah bagi beliau. Dari pernikahan Fatimah dengan Ali, mereka dikaruniai 4 anak, terdiri atas 2 putra dan 2 putri. Hasan dan Husain adalah putra mereka, sementara kedua putrinya bernama Zainab dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat mencintai cucu-cucunya, Hasan dan Husain, dan sering menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Namun, Fatimah juga memiliki seorang anak bernama Muhsin yang meninggal saat masih kecil. Keturunan Fatimah dan Ali menjadi dasar bagi klaim dinasti tertentu dalam sejarah Islam, seperti dinasti Fatimiyah. Pendiri dinasti ini, Abdullah bin Mahdi, adalah keturunan dari Imam Syiah ke-7, Ismail bin Ja'far al-Sadiq. Fatimah dianggap sebagai perantara penting dalam kelanjutan garis keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Bahkan, Umar bin Khattab pernah mengutip sabda Rasulullah bahwa semua anak bernasab kepada ayah mereka, kecuali keturunan Fatimah, yang dianggap sebagai keturunan langsung Rasulullah. Fatimah Az-Zahra juga memiliki kontribusi dalam perjuangan umat Islam. Salah satu contohnya adalah saat pertempuran Uhud. Fatimah bergabung dengan para perempuan lain yang membantu logistik dan perawatan prajurit. Mereka bertugas menyediakan air minum, merawat yang terluka, serta memenuhi kebutuhan lainnya. Kehadiran Fatimah dalam peristiwa ini menunjukkan betapa besar dukungannya terhadap perjuangan umat Islam, meskipun tidak langsung terlibat di medan perang. Fatimah meninggal dunia pada usia muda, yakni 27 tahun. Wafatnya terjadi hanya 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan melalui Aisyah, disebutkan momen-momen terakhir bersama Rasulullah. Ketika beliau sakit, Fatimah dipanggil dan dibisikkan sesuatu yang membuatnya menangis. Kemudian,
Rasulullah membisikkan hal lain yang membuatnya tertawa. Saat ditanya oleh Aisyah, Fatimah menjelaskan bahwa beliau menangis karena diberitahu Rasulullah akan segera meninggal. Namun, ia kemudian tertawa ketika Rasulullah mengabarkan bahwa ia akan menjadi anggota keluarga yang pertama menyusulnya di akhirat. Kisah ini mencerminkan kedekatan emosional antara Rasulullah dan Fatimah. Dalam tradisi Islam, Fatimah dianggap sebagai figur yang tidak hanya mulia karena posisinya sebagai putri Nabi, tetapi juga karena kepribadian dan kontribusinya yang besar dalam mendukung dakwah Islam. Warisan Fatimah Az-Zahra tidak hanya dalam bentuk keturunan, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual yang ia wariskan kepada umat Islam. Fatimah dikenal sebagai sosok yang sabar, penuh kasih sayang, dan setia kepada keluarganya. Hubungan harmonisnya dengan Ali bin Abi Thalib menjadi contoh ideal bagi kehidupan rumah tangga dalam Islam. Selain itu, kontribusinya dalam mendukung perjuangan umat Islam dan perannya sebagai ibu dari para imam Syiah membuatnya dihormati oleh berbagai kalangan Muslim. Secara keseluruhan, kehidupan Fatimah Az-Zahra adalah contoh dari kesalehan, kesetiaan, dan pengorbanan yang luar biasa. Ia tidak hanya menjalani peran sebagai putri Nabi, istri, dan ibu, tetapi juga sebagai figur penting dalam sejarah Islam yang warisannya tetap dikenang hingga hari ini. Subhanallah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup Fatimah Az-Zahra. Sebagai putri Nabi Muhammad, ia menunjukkan teladan kesabaran, keteguhan iman, dan kasih sayang yang mendalam. Kehidupan sederhananya bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan pengorbanannya untuk keluarga serta umat Islam menjadi inspirasi bagi kita semua. Sahabat cahaya kisah Islami, mari kita jadikan Fatimah Az-Zahra sebagai panutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi ujian dan menjalankan peran sebagai anak, istri, atau ibu dengan penuh keikhlasan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.